Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai marketing plan salah satu produk dari Bank BNI, yaitu BNI Mobile Banking. Sebelumnya perkenalkan, saya Devita Lansari Dewi, NRP 009 dari Manajemen Bisnis. Awalnya kenapa saya mengambil topik BNI Mobile Banking untuk dibuatkan marketing plan? Karena saat itu saya mendapat notifikasi dari handphone yang mengatakan bahwa BNI Mobile Banking menjadi mobile aplikasi terbaik untuk perbankan di Indonesia. Pada saat itu saya tertarik untuk membaca artikel tersebut karena sebelumnya di pikiran saya yang menduduki peringkat 1 untuk mobile banking adalah bank lain atau bank sebelah. Tapi ternyata setelah saya membuka artikel atau berita tersebut, benar, tahun 2020 hingga 2021, BNI Mobile Banking menjadi aplikasi penyedia jasa perbankan terbaik versi BSR. Sebelumnya, BNI Mobile Banking adalah fasilitas atau layanan perbankan yang memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi langsung melalui smartphone secara aman dan mudah. Yang terbaru adalah BNI Mobile Banking meluncurkan fitur baru yaitu face recognition dan fingerprint, di mana pengguna aplikasi ini dapat login atau masuk ke aplikasi tanpa menggunakan user ID dan MPIN. Selanjutnya adalah corporate connection antara strategi perusahaan dengan strategi untuk BNI Mobile Banking. Di annual report mereka pada tahun 2019, mereka menyebutkan bahwa Bank BNI memang sedang menggencarkan program digitalisasi untuk Bank BNI supaya di tahun selanjutnya BNI dapat menjadi perbankan yang unggul dalam digitalisasi. Dan benar terbukti di tahun 2020 dan 2021 mereka unggul dalam hal digitalisasi. Berikut adalah strategi-strategi yang dirancang dari perusahaan. Yang pertama, menciptakan produk dan solution berbasis digital, mengembangkan ekosistem bisnis berbasis digital, menjadi global player dengan memperluas kerjasama dengan e-commerce dan fintech global serta international market, dan yang terakhir menjadi domestic leader dengan transactional platform of choice melalui digital marketing yang menyediakan fitur-fitur cash management, value chain, garansi bank, dan trade yang unggul dan inovatif. Selanjutnya ini merupakan kompetitor dari BNI Mobile Banking. Ada Bank BCA yang mungkin sebagian orang berpikiran bahwa Bank BCA ini masih unggul dalam hal mobile aplikasi banking. Namun ternyata sudah digeser dengan Bank BNI di tahun 2020-2021 lalu. Yang ketiga ada Bank BRI, kemudian ada Mandiri, Bank Artagraha, kemudian ada Bank CIMB Niaga, Bank BTN, Bank BJB, Bank Danamon, dan yang terakhir ada Bank Mega. Berbincang mengenai tren perbankan di masa depan, berikut adalah 5 fitur yang mungkin akan dikembangkan oleh perbankan-perbankan di masa depan. Yang pertama adalah cardless ATM withdrawals, di mana nasabah ini bisa menarik uang tanpa menggunakan kartu. Yang kedua adalah biometric authentication, di mana ini sudah sebagian besar bank sudah menerapkan fitur ini, di mana pengguna aplikasi mobile banking ini tidak perlu memasukkan username atau MPIN mereka, namun hanya dengan autentikasi biometrik sidik jari atau face recognition sudah bisa masuk ke mobile aplikasi. Yang ketiga adalah voice recognition atau command facilities, di mana aplikasi bisa berjalan hanya dengan instruksi suara dari pengguna. Yang keempat ada ABCD verification process, yaitu artificial intelligence, blockchain, cloud, and data, di mana data di aplikasi mobile banking ini dapat diolah untuk dijadikan rekomendasi untuk penggunanya. Jadi data-data yang sudah dikumpulkan dari mobile aplikasi tersebut diolah menjadi rekomendasi-rekomendasi berupa
fitur apa yang baik digunakan untuk penggunanya, atau apa tren selanjutnya untuk perbankan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada convenience debt management, yaitu manajemen utang. Mungkin di sini konteksnya bukan hanya utang, tapi mobile banking ini di masa depan akan menyediakan fitur yang bisa memanage uang para nasabahnya di mobile banking, karena mungkin sebagian besar orang masih takut menggunakan mobile banking karena takut tidak terkendali dalam mengeluarkan uangnya. Nah, di sini fitur convenience debt management berguna untuk mengatur uang para nasabah agar nasabah-nasabah ini tetap terkendali dalam menggunakan uangnya. Kemudian ada segmentation dan target, di mana segmentation-nya bisa dilihat sebagai berikut, dan target yang ingin dicapai dari BNI Mobile Banking yaitu generasi Z dan milenial atau wirausaha dan pekerja berusia 17 hingga 45 tahun yang aktif bertransaksi online atau digital di Indonesia. Nah, ini merupakan strategi objektif dari marketing plan BNI Mobile Banking. Yang pertama, strategi objektifnya adalah untuk meningkatkan brand awareness BNI Mobile Banking melalui iklan online maupun offline. Mengapa menggunakan offline juga? Karena di sini ternyata masih banyak para perusahaan yang menampilkan iklan offline atau billboard atau papan reklame di berbagai tempat tertentu, terutama di Jakarta. Targetnya adalah adanya peningkatan interaksi atau engagement sebanyak 30% di media sosial untuk iklan online dan menjadi topik perbincangan media sosial, khususnya Twitter, diukur dengan hashtag yang berkaitan dengan BNI Mobile Banking trending di Twitter. Strateginya adalah memasang iklan offline berupa papan reklame atau billboard dan baliho, iklan pada stasiun MRT dan KRL, dan pemasangan iklan pada tempat-tempat ramai lainnya seperti mall, masing-masing selama 1 bulan. Jadi masing-masing MRT dan KRL 1 bulan, billboard 1 bulan, dan di tempat-tempat ramai seperti mall 1 bulan. Dan strategi lainnya adalah memasang iklan online seperti Instagram Ads, YouTube Ads, Twitter Ads, TikTok Ads masing-masing selama 1 hingga 3 bulan. Strategi objektif yang kedua adalah aktif berkomunikasi dengan customer di media sosial. Targetnya adalah adanya konten rutin yang terus diperbaharui di media sosial, khususnya Instagram, YouTube, dan Twitter. Strategi inisiatifnya untuk Instagram meminimal ada 3 konten dalam 1 minggu serta menampilkan iklan di Instagram. Kemudian untuk Twitter, aktif berkomunikasi di Twitter dengan menggunakan tweet atau mereplay tweet customer dan membalas direct message dari customer. Karena di Twitter itu lumayan banyak para nasabah yang kadang mengeluh tentang pelayanan pada suatu perusahaan. Jadi dengan pendekatan di Twitter, mungkin BNI Mobile Banking bisa lebih mengembangkan brand awareness-nya. Yang ketiga, bekerjasama dengan perusahaan fintech dan e-commerce dengan target kerjasama dan optimalisasi di kanal-kanal unicorn dan unicorn e-commerce dan fintech dengan target layanan automatic top-up tersedia pada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, GoPay, OVO, ShopeePay, dan Dana. Strategi inisiatifnya adalah membangun kerjasama dengan perusahaan yang telah ditargetkan dengan memberikan benefit yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan jumlah pengguna BNI Mobile Banking. Targetnya adalah pengguna BNI Mobile Banking tumbuh sebesar 40% atau 12,06 juta pengguna dibandingkan tahun lalu sebanyak 8,56 juta pengguna. Strateginya adalah mengadakan promo berupa voucher, diskon atau cashback untuk pengguna baru atau transaksi pada periode tertentu yang tentunya bekerjasama dengan e-commerce dan perusahaan fintech yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan jumlah transaksi BNI Mobile Banking dengan target transaksi yang dilakukan pada BNI Mobile Banking meningkat sebesar 21,7%
atau sebesar 168 triliun dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 138 triliun. Strategi inisiatifnya adalah mengadakan promo berupa voucher dan diskon atau cashback untuk pengguna baru dan transaksi pada periode tertentu, yang tentunya bekerjasama dengan e-commerce dan perusahaan fintech. Pada annual report mereka pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, pertumbuhan penggunaan BNI Mobile Banking dan pertumbuhan tingkat transaksi BNI Mobile Banking ini terus menumbuh dengan cepat. Maka untuk selanjutnya, di tahun selanjutnya, pertumbuhan ini harus dipertahankan juga atau bahkan dikembangkan lebih baik. Ini merupakan resource yang digunakan untuk merealisasikan marketing plan ini. Untuk strategi objektif yang pertama, dibutuhkan biaya pasang billboard, biaya iklan di stasiun MRT, di KRL, dan biaya pembuatan desain atau video iklan, serta pajak. Untuk strategi yang kedua, dibutuhkan biaya Instagram Ads, YouTube Ads, dan Twitter Ads, serta TikTok Ads. Dan yang kedua ada biaya pembuatan desain atau video iklan. Untuk strategi yang ketiga, resource-nya adalah biaya pembuatan desain atau video iklan, serta biaya admin. Untuk yang strategi keempat, biayanya adalah biaya riset, biaya asuransi, dan biaya logistik kerjasama. Dan yang terakhir, untuk strategi yang terakhir, biayanya adalah biaya subsidi voucher dan cashback, biaya kerjasama dengan lembaga lain, dan biaya riset. Ini merupakan stakeholder yang mungkin berhubungan atau akan berkaitan dengan marketing plan ini apabila direalisasikan. Yang pertama, untuk pemasaran offline papan reklame atau di beberapa tempat offline itu, stakeholdernya adalah bagian sarana dan prasarana perusahaan papan billboard, stasiun MRT, stasiun KRL, dan mall tertentu. Untuk yang kedua ada digital marketing, yaitu freelance atau tim digital ads specialist. Yang ketiga yaitu perusahaan. Perusahaan lain adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, GoPay, OVO, ShopeePay, dan Dana, yaitu perusahaan-perusahaan e-commerce dan fintech yang sudah ditargetkan. Untuk merealisasikan marketing plan ini tentunya dibutuhkan marketing control untuk memastikan bahwa marketing plan ini berjalan sesuai jalurnya atau tetap pada tujuannya. Di sini ada beberapa kontrol tertentu untuk masing-masing strategi yang telah dirancang. Kemudian ada preparing for the future. Ini mungkin bisa diterapkan untuk marketing lainnya. Yang pertama itu mengikuti dan memerhatikan tren pemasaran terkini, karena seperti yang kita ketahui, pemasaran ini merupakan hal yang terus berubah secara dinamis. Yang kedua, memaksimalkan channel pemasaran. Yang ketiga, memaksimalkan layanan yang berhubungan dengan customer experience. Dan yang terakhir, memaksimalkan data perusahaan untuk digunakan sebagai dasar untuk marketing plan berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.